Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Anto04 ya guys ya. Kali ini saya bakalan gimana sih caranya FYP di aplikasi TikTok. Tapi sebelumnya itu kalian harus tahu apa namanya aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok itu adalah suatu platform kayak suatu aplikasi yang menyediakan suatu video-video yang menarik atau video-video pendek yang kalian tonton sampai sekarang, apalagi sekarang di era di globalisasi ini. Dan gimana sih bang kita caranya bikin konten di TikTok dan cuman modal HP doang? Bisa guys, tapi sebelumnya alangkah baiknya kalian subscribe video saya dulu, karena satu subscribe dari kalian itu bisa bikin saya senang ya guys ya. Oke, kita kembali lagi ke inti videonya. Gimana sih cara FYP di TikTok? Pertama, kalian itu harus tahu apa yang ingin kalian buat dan apa yang ingin kalian pengen upload di aplikasi TikTok. Nah, ketika kalian sudah membuat videonya, bang, gue udah buat video ini, tapi kok masih sedikit penontonnya. Nah, di sini guys, itu pertama kalian harus tahu apa yang kalian upload. Yang kedua itu kalian harus tahu jam berapa aplikasi TikTok ini dibuka sama orang-orang guys ya. Kayak misalnya jam 8, jam 10, jam berapa pokoknya. Nah, karena semakin kalian jangan sembarangan upload begitu aja guys, karena tidak semua orang bisa membuka aplikasi TikTok. Karena pertama, banyak orang yang bekerja, banyak orang yang sekolah dan melakukan aktivitas yang lainnya, sehingga tidak bisa membuka HP dan tidak bisa bermain TikTok atau berbuka aplikasi TikTok. Nah, jam berapa aja sih yang rame di misalnya kalau kita upload video, jam berapa aja sih yang rame, jam berapa aja? Nah, jam-jamnya itu udah saya taruh di samping saya guys ya, di sini nih. Nah, kita itu sehari upload minimal 3 kali dalam sehari ya guys ya, yaitu ya di sini jam segini. Jam pertama jam 8 pagi ya, karena jam 8 pagi itu banyak orang yang belum begitu banyak lakukan aktivitas ya kan. Terus yang kedua jam 5 sore, karena orang-orang baru pada pulang kerja ya guys ya. Nah, jadi pulang kerja dan ya jam 5 sore dan jam 10 malam. Karena jam 10 malam itu semua orang udah stop beraktivitas dan ingin waktunya istirahat dan ingin waktunya me time, bermain aplikasi, bermain HP. Nah, kenapa saya milih 3 jam itu? Karena 3 jam ini saya sudah ngelakuin dan saya sudah ngerasain sendiri. Video saya udah rame. Bukan saya sombong atau gimana ya guys ya. Nah, itu yang pertama, itu udah kedua tips yang sudah saya berikan. Pertama, apa yang ingin kalian upload video di TikTok, dan kedua jam berapa aja FYP di aplikasi TikTok. Nah, yang ketiga ini hashtag. Nah, ini yang paling penting kan. Banyak orang mengupload video tidak pakai hashtag ya guys ya, karena ya itu dia kenapa harus pakai hashtag. Karena hashtag itu bisa, kenapa TikTok menyediakan hashtag, karena supaya video kalian itu bakalan dipromosikan oleh TikTok itu ya guys ya. Kenapa kalian harus pakai hashtag? Karena pertama, hashtag itu berguna guys, dan hashtag itu bisa mencerminkan atau mendeskripsikan apa yang berada di video kalian itu. Nah, apa sih aja sih bang hashtagnya bang? Nanti saya taruh di sini bang, Nah, kenapa sih kita harus pakai hashtag? Pertama, supaya TikTok mempromosikan video kita kepada orang lain. Semisalnya si A sedang nyari video si B nih. Nah, TikTok bakalan mempromosikan video kalian dan video yang lainnya yang menggunakan hashtag itu. Nah, nanti semisalnya si A ini mencari video si B, terus bakal muncul video kalian. Nah, bakalan rame juga yang penontonnya guys. Bakalan ada yang like, share, dan komen. Nah, gitu. Bang, kenapa sih harus pakai hashtag? Ya karena itu. Hashtagnya itu pertama kalian harus sesuai apa yang ada di video kalian. Terus yang kedua, hashtagnya itu harus hashtag yang rame ya guys ya. Yang rame, yang udah 1,
6B misalnya, itu otomatis sudah rame kan. Nah, terus yang kedua, supaya TikTok tahu tentang isi konten kalian itu apa, ininya apa. Nah, jadi semua semua orang bisa menjelaskan, dan semua orang itu bisa membaca, oh kontennya ini menarik, oh kontennya ini tentang ini. Nah, cukup dengan lihat hashtagnya doang, itu semua orang bisa ngerti, oh oh ini videonya tentang ini nih, oh gitu. Nah, dan kedua, yang ini keempat, kalian harus memakai sound yang sedang rame ya guys ya, sound yang viral. Bisa aja kalian pakai sound sendiri, bisa aja, tapi ya saya kurang tahu. Pengalaman saya selalu memakai sound video dari orang lain. Saya menggunakan sound orang lain ya guys ya, karena sound orang lain itu lebih bisa membantu kita untuk meramaikan video kita, ibaratkan kita numpang lah. Nah gitu guys. Dan apa aja sih yang bisa dilakukan orang-orang supaya apa aja sih yang dilakukan oleh kita supaya bisa menyampaikan video kita itu? Pertama, kalian harus bikin video yang menarik ya guys ya, bikin video yang menarik, dan bikin video-video yang tidak membosanin atau apapun itu, tentang kayak masak kayak ala-ala mbak-mbak DBM itu guys. Nah itu contohnya menarik tuh guys. Nah makanya orang banyak yang like, subscribe ya guys ya, atau meng-like, follow. Nah itu bang, gue udah gunain hashtag lu nih bang, tapi nggak rame nih. Nah gitu guys, kalian harus bisa membaca algoritma TikTok, karena di TikTok juga punya algoritma seperti YouTube, Instagram dan lain-lain. Dan kalian tidak sembarangan mengupload video begitu aja ya guys ya, harus ada jam-jamnya dan harus ada apa tuh prediksinya ya guys ya, karena semakin kalian pas dengan apapun yang itu, maka makin kalian tinggi videonya. Dan kedua, itu tips yang saya ini, dan ini jangan pesan dari saya, minta bantuan lah kepada orang lain. Jangan pernah malu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Hiraukanlah omongan orang lain yang tentang menghina kamu, jangan kamu dengerin. Ya, kamu fokus pada diri kamu, fokus pada impian kamu, dan apapun yang kamu tercapai itulah hasilnya. Stop tutup mulut orang dengan hasil yang kamu dapatkan ya guys ya. Dan saya kira cukup sekian hari ini, dan jangan lupa untuk bersyukur ya guys ya, karena itulah yang selalu yang membuat kita selalu ingat pada yang di atas itu guys, pada Tuhan Maha Pencipta kita ya guys ya. Oke, saya kira saya cukup sekian video atau informasi yang saya bagikan itu, semoga bermanfaat kepada kalian. Dan saya Muhammad Febrianto, sekian dan terima kasih. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.